Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan kesimpulan atau resume mengenai pembahasan kesimpulan dan saran oleh kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Syarudin, kelas 226C. Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang menghubungkan temuan empiris dengan teori serta disusun secara deskriptif dan konsisten terhadap judul dan rumusan masalah penelitian. Adapun prinsip-prinsip pembahasan, temuan hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teleologi ilmu, yaitu aksiologi, di mana hasil pengetahuan digunakan untuk membenarkan 1. Pengetahuan, 2. Kebenaran, 3. Pemahaman, 4. Penjelasan, 5. Peralaman atau prediksi, peramalan, pengendalian atau kontrol, penerapan aplikasi atau penemuan produksi. Hasil penelitian diperoleh melalui pembahasan data lapangan yang diubah menjadi informasi. Maka dalam pembahasan itu peneliti harus menjawab epistemologi, aksiologi, dan teleologi ilmu. Dari aksiologi ilmu dapat dipilih beberapa yang sesuai dengan informasi yang didapat. Dalam pembahasan itu minimal harus berisi tentang penjelasan, di mana penjelasannya itu menjawab epistemologi ilmu dari logika peneliti dan teori yang relevan, kemudian dari penjelasan lanjutan. Nah, selanjutnya itu ada analisis penyebab temuan dan konsekuensi, deduksi dan induksi. Lanjutkan dengan peramalan, pengendalian, dan penerapan kehidupan manusia. Nah, adapun hal-hal penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian itu, yang pertama yaitu temuan hasil penelitian. Bila ada temuan yang berarti teori yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai pembandingan. 4. Gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang relevansinya, pendapat-pendapat pribadi peneliti, bahan bakar sekunder lainnya atau bahan-bahan sekunder lainnya. Sistematika pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum sistematika dan pembahasan hasil penelitian paling tidak memuat hal-hal berikut. Yang pertama itu susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat. Yang ketiga, kesimpulan pada bab hasil dan pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategis atau yang biasa disebut dengan ontologi perlu dijelaskan untuk menjawab mengapa dan bagaimana epistemologi dan dari temuan. Untuk itu dimulai dengan menggunakan ide atau gagasan peneliti melalui aktivitas logika induktif atau hasil temuan dengan pengalaman lapangan, baca jurnal dan majalah penelitian. Kemudian membahas dengan teori, prinsip, asumsi yang lain melalui aktivitas logika deduktif. Pada akhir setiap bahasa disajikan ide peneliti sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, peneliti harus menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis secara jelas. Dan agar menarik, pembahasan sebaiknya disusun dengan pendekatan 5W1H, yaitu what, who, when, where, dan 1H yaitu how dan bagaimana, untuk membangun alur pikir yang logis dan komunikatif. Itulah resume materi yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.